محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah At-Talaq ayat 4, "Wallai ya'isna minal mahid", wanita-wanita yang sudah berhenti dari haid, min nisaikum, di antara istri-istri kalian, in irtabtum, apabila kalian ragu-ragu, fa'iddatuhunna, maka masa iddah mereka adalah 3 ashhur, 3 bulan. Wallai lam yahidna, demikian juga istri-istri yang belum haid, artinya masih kecil ya, belum mengalami haid sama sekali. Wa ulatul ahmal, adapun wanita-wanita yang hamil, ajaluhunna, maka masa iddahnya adalah ayyadhna hamlahun, sampai melahirkan kandungan mereka. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra, niscaya Allah akan menjadikan urusannya mudah. Dzalika amrullahi, itulah perintah Allah, anzalahu ilaikum, yang Allah sudah turunkan kepada kalian. Wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyi'atih, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya, wa yu'zim lahu ajra, dan Allah akan membesarkan pahalanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita membahas tentang masa iddah bagi wanita yang dicerai oleh suaminya. Dalam kitab Bulughul Maram kita kemarin sudah membahas masa iddah, maka sekarang ini saya ingin meringkas saja apa yang sudah kita bahas kemarin. Bahwasanya wanita yang dicerai oleh suaminya, maka dia dibagi menjadi 3. Apabila wanita ini termasuk wanita yang masih mengalami haid, maka masa iddahnya setelah dicerai oleh suaminya adalah 3 kali quru atau 3 kali haid. Adapun kalau wanita ini belum pernah mengalami haid karena masih kecil ya, seperti Aisyah dinikahi oleh Nabi usia 9 tahun belum haid, nah maka kalau dicerai itu masa iddahnya setelah dicerai adalah 3 bulan. Dan ini juga berlaku untuk wanita yang sudah berhenti dari haid, masa iddahnya bukan 3 quru tetapi 3 bulan. Yang ketiga adalah istri yang belum dikumpuli sama sekali. Jadi mungkin baru dinikahi tadi malam, kemudian besoknya sudah cerai, belum pernah dikumpuli sama sekali. Nah, maka di sini tidak ada masa iddahnya. Nah, ini ringkasan dari masa iddah untuk wanita yang dicerai oleh suaminya. Masa iddah itu apa sih? Masa iddah itu adalah masa menunggu, di mana ketika masa menunggu ini istri yang dicerai tidak boleh menikah dengan orang lain. Kalau sudah selesai masa iddah, baru boleh menikah dengan orang lain. Itulah yang disebut apa? Masa iddah. Nah, maka dalam ayat yang kita baca tadi, Allah bicara tentang 2 macam wanita. Yang pertama adalah ya'isna minal mahid, yang sudah berhenti dari haid. Yang kedua adalah lam yahidna, yang belum haid, anak-anak kecil ya, tetapi dia sudah menikah. Nah, maka kalau dicerai, dia masa iddahnya adalah 3 ashhur, 3 bulan.
Adapun kalau wanita yang ahmal, yang memiliki kandungan, maka masa iddahnya adalah ayyadha'na hamlahun, sampai dia melahirkan kandungannya. Nah, berarti ada 4 nih kalau mau kita rinci lagi. Pertama tadi yang berhenti dari haid dan yang belum haid, masa iddahnya 3 bulan. Yang masih haid, masa iddahnya 3 kali haid. Yang belum dikumpuli sama sekali, tidak ada masa iddah. Kemudian yang keempat adalah yang hamil, maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan kandungannya. Dalil yang lain yang perlu kita ketahui adalah pada surat Al-Ahzab ayat 49. Ini bicara tentang wanita yang dicerai tetapi belum pernah sama sekali dikumpuli oleh suaminya sebelum dicerai tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nakahtumul mu'minat, kalau kalian nikahi wanita mukminah, thumma talaqtumuhun, kemudian kalian cerai, min qabli at-tamassuhun, sebelum kalian kumpuli, fama lakum alaihinna min iddah, maka tidak ada masa iddah atas mereka, ta'tadunaha, yang kalian harus menerapkan masa iddah itu terhadapnya. Famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila, silahkan diberi pesangon dan silahkan dilepas dia dengan pelepasan yang baik. Nah, maka boleh dinikahi oleh orang lain. Ini ringkasan masa iddah untuk wanita yang dicerai oleh suaminya. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya dalam kitab Bulughul Maram, hadis 1122. Wa an Fatimah binti Qais, dari Fatimah binti Qais, sahabat Nabi, perempuan dia. Qalat, dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna zawji, sesungguhnya suami saya, talaqani thalathan, sudah mencerai saya yang ketiga kalinya. Wa akhafu, dan saya khawatir, ayyuqtahama alayya, bahwasanya diserang terhadap saya. Qala, rawi mengatakan, fa amaraha, maka Nabi memerintahkan Fatimah binti Qais, fatahawwalat, maka dia pun berpindah, yaitu berpindah dari rumah mantan suaminya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini bicara tentang wanita yang sudah dicerai 3 kali oleh suaminya. Nah, cerai yang ketiga ini disebut cerai bain, cerai yang sudah putus. Karena cerainya sudah betul-betul putus, maka hukumnya adalah wanita ini sudah tidak berhak mendapatkan tempat tinggal dari suaminya dan sudah tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Nah, dalam kasus ini Fatimah binti Qais, dia berada di rumah suaminya. Suaminya sedang safar, pergi. Kemudian di tengah-tengah safar, suaminya kirim SMS kalau zaman sekarang, kirim surat bahwasanya istriku sudah saya cerai. Nah, ini cerai yang ketiga. Nah, maka ini karena hukumnya dia sudah tidak punya tempat tinggal atau tidak punya tempat hak untuk tinggal di rumah suaminya, maka dia mestinya kan pindah di rumah yang lain kan. Apalagi di sini ada suatu sebab, akhafu ayyuktahama alayya. Saya kalau tetap berada di rumah suami saya ini, rumah mantan suami saya ini, saya khawatir diserang. Diserang oleh siapa? Oleh keluarga suami. Karena memang Fatimah binti Qais ini dia terkenal ngomongnya itu nyelekit, nggak nyenengin terhadap keluarga suaminya. Nah, maka ketika suaminya tidak ada, lagi safar, apalagi posisi dia sudah dicerai, kalau dia masih berada di rumah tersebut, dia khawatir nanti akan diserang oleh keluarganya suami. Nah, maka dia minta izin untuk masa iddahnya pindah bukan di rumah mantan suami. Fa amaraha, maka Nabi memerintahkan, fatahawwala, silahkan pindah. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya wanita yang sudah dicerai 3 memang betul-betul tidak berhak mendapatkan tempat tinggal di rumah mantan suami, sehingga dia boleh bermasa iddah di mana saja. Dalam kasus Fatimah binti Qais ini, akhirnya dia mengalami masa iddah, menjalani masa iddah. Dia berada di rumah saudaranya, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum, yang suka azan itu, yang buta itu. Abdullah bin Ummi Maktum ini sebenarnya tidak mahram dengan Fatimah binti Qais, tetapi Fatimah binti Qais diizinkan oleh Nabi untuk tinggal di rumah dia. Kenapa? Dia buta, sehingga tidak bisa melihat Fatimah binti Qais ini. Andaikan dia tidak pakai jilbab misalnya, tetap tidak melihat wanita tersebut. Tapi tentu saja tidak boleh Fatimah binti Qais ini hanya berduaan dengan Abdullah bin Ummi Maktum tadi, ya. Ini tentu saja Abdullah bin Ummi Maktum ada istrinya, ada anaknya. Nah, kemudian Fatimah binti Qais ini nunut sama
Abdullah bin Umi Maktum, ya, tinggal bersama keluarga tersebut. Nah, ini menunjukkan bolehnya seorang wanita bermasa iddah di tempat lain, bukan di rumah mantan suaminya ketika dia sudah cerainya yang ketiga, ya. Tapi kalau cerainya masih yang pertama atau yang kedua, nah, maka ini wanita harus masa iddahnya di rumah mantan suaminya, di rumah suaminya, okay? Karena masih masa iddah, dan selama masih masa iddah ini kan masih istrinya yang sah, sehingga masih berada di rumah suaminya, okay? Tidak boleh keluar. Hadis berikutnya 1123. Wa an Amr bin al-As qala la tulbisu, janganlah kalian membuat rancu, alaina terhadap kami, sunnata nabiyina, sunnah nabi kami. Apa itu sunnah nabi kami? Iddatu ummil walad, masa iddah ummul walad, idza tuwfiya anha, apabila telah mati terhadapnya sayyiduha, majikannya, maka masa iddahnya adalah arba'ata ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Imam Hakim. Wa a'allahu, tetapi dianggap cacat hadis ini ad-Daraqutni, oleh Imam Daraqutni, bil inqita', karena sanadnya munqati' atau sanadnya terputus. Kesimpulannya saja, hadis ini yang benar adalah mauquf, yaitu perkataan sahabat, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini bicara tentang masa iddah bagi ummul walad. Apa itu ummul walad? Ummul walad adalah seorang budak wanita yang dikumpuli oleh majikannya sehingga dia hamil dari perkumpulan tersebut, melahirkan anak dari majikannya tersebut. Itu namanya ummul walad. Nah, bagaimana kalau seorang ummul walad ditinggal mati oleh majikannya? Dia masa iddahnya itu berapa lama? Apakah masa iddahnya itu 4 bulan 10 hari seperti orang merdeka, ataukah masa iddahnya itu adalah separuhnya karena dia itu adalah posisinya sebagai budak? Nah, menurut Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya masa iddah ummul walad itu disamakan dengan orang merdeka, yaitu berapa? 4 bulan 10 hari. Jadi memang gini, dalam Islam itu antara orang merdeka dengan budak ini hukumnya dibedakan. Haknya budak itu separuh dari haknya orang merdeka. Demikian juga kewajibannya. Kewajibannya budak itu separuh dari kewajibannya orang merdeka. Maka kalau ada budak berzina, hukumannya bukan rajam, nggak ada rajam, ya. Tapi hukumannya adalah separuh dari hukuman orang yang merdeka. Orang merdeka kan dicambuk 100 kali kan. Nah, ini budak kalau zina dicambuk 50 kali, separuhnya. Nah, demikian juga di sini. Masa iddahnya kalau untuk orang merdeka itu kan 4 bulan 10 hari. Lah bagaimana kalau untuk budak? Ya budak masa iddahnya separuh daripada itu, yaitu 2 bulan 5 hari. Nah, sekarang ini ummul walad ditinggal mati oleh suaminya. Ini masa iddahnya berapa ini? 4 bulan 10 hari sama dengan orang merdeka, atau 2 bulan 5 hari sama dengan budak. Nah, maka menurut Amr bin As, masa iddahnya sama dengan orang merdeka. Kenapa? Karena ummul walad ini ketika ditinggal mati oleh majikannya, otomatis hukumnya dia sudah menjadi merdeka. Jadi seorang budak kalau dikumpuli oleh majikannya dan dia hamil, melahirkan anak dari majikannya tadi, maka hukumnya adalah dia otomatis merdeka kalau majikannya mati. Karena itulah zaman dulu orang-orang yang punya budak itu nggak suka mengumpuli budak wanitanya kecuali aman dari hamil, sehingga mungkin memakai kondom atau memakai alat yang menyebabkan tidak hamil, atau mungkin melakukan azl, yaitu azl itu menumpahkan sperma tidak pada rahimnya supaya budaknya tidak hamil. Karena kalau hamil nanti ketika dia mati, majikannya mati, otomatis budaknya menjadi merdeka. Ini hadis kita lewati aja, cepat aja, karena ini hadis nggak begitu penting untuk kita, yaitu karena bicara masalah budak dan zaman sekarang tidak ada budak. Tapi hukum ini tetap berlaku sampai hari kiamat karena perbudakan belum dihapus di dalam Islam. Nanti kalau ada perang lagi, ada budak lagi. 1124. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah mengatakan, innamal aqra, tiada lain kata-kata quru atau kata-kata aqra itu artinya adalah al-athhar, suci. Hadis diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam satu kisah dengan sanad yang sahih.
Hadis ini bicara tentang tafsiran untuk kalam Allah di dalam surat Al-Baqarah ketika Allah bicara tentang masa iddah wanita yang dicerai oleh suaminya. Lihat Al-Baqarah ayat 228. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang dicerai mereka menunggu, yaitu masa iddahnya terhadap diri mereka adalah thalathata quru, 3 kali quru. Nah, quru ini apa? Ini diperselisihkan oleh para ulama. Kita kenal 4 mazhab ya. Mazhab yang pertama mazhab Hanafi, yang kedua Maliki, yang ketiga Syafi'i, yang keempat Hambali. Ini urutannya seperti ini. Yang paling kuno Hanafi. Nah, di sini 4 mazhab berbeda pendapat mengartikan quru. Mazhab yang pertama Hanafi sama dengan mazhab yang terakhir Hambali. Mengartikan quru dengan artian haid. Thalathata quru ini artinya 3 kali haid. Jadi wanita yang masih aktif haidnya kalau dicerai oleh suaminya, masa iddahnya nunggu berapa? Nunggu 3 kali haid. Menurut siapa? Mazhab Hanafi sama mazhab Hambali. Sisa 2 mazhab, mazhab Maliki sama mazhab Syafi'i. Nah, ini berpendapat sebaliknya, bahwasanya quru artinya adalah apa? Suci. Nah, alasannya apa? Alasannya ini, Aisyah mengatakan tiada lain quru itu artinya adalah suci. Berarti 3 quru adalah 3 kali suci. Nah, sehingga masa iddahnya jadi berbeda. Seorang wanita dicerai oleh suaminya kan harus masa suci kan? Nah, dia harus menunggu haid yang pertama, haid yang kedua, haid yang ketiga. Kalau sudah selesai haid yang ketiga, baru selesai masa iddah, boleh nikah dengan orang lain. Itu kalau diartikan quru adalah masa haid. Kalau diartikan suci ya tinggal dihitung aja. Suci yang ketiga itu berarti dia sudah selesai masa quru'nya, masa iddahnya, boleh menikah dengan laki-laki yang lain. Ringkasnya saja, karena kitab ini ditulis oleh seorang ulama mazhab Syafi'i, yaitu Ibnu Hajar. Maka wajar kalau dia di sini menampilkan dalil bahwasanya quru artinya adalah apa? Suci, sesuai mazhabnya. Tapi kalau saya pribadi lebih cenderung pendapat yang pertama, bahwasanya quru itu artinya adalah haid. Kenapa? Karena di dalam hadis-hadis yang sahih Nabi tidak pernah menyebut istilah quru kecuali dengan makna haid. Enggak ada satupun hadis sahih Nabi menyebut kata-kata quru kecuali maknanya adalah haid. Maka itu lebih kuat insyaallah taala. Hadis berikutnya 1125. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala talaqul amah, cerainya seorang budak wanita, tatliqatani, hanya 2 kali cerai. Wa iddatuha, sementara masa iddahnya adalah haidotani, 2 kali haid. Hadis diriwayatkan Daruqutni dan diriwayatkan secara marfu' tetapi dhaif. Jadi yang benar ini hanyalah perkataan Ibnu Umar, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita bahas tadi, bahwasanya hak atau kewajiban seorang budak itu separuh dari orang merdeka. Nah, sehingga di sini dibuat separuhnya, 2 kali haid atau 2 kali perceraian, itu karena separuhnya orang merdeka. 1126. Wa akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah min hadithi Aisyah wa sahahu al-Hakim wa khalafuhu fattafaqu ala dha'fi. Nah, ini enggak begitu penting. Kita lanjutkan. 1127. Wa an Ruwaifi' bin Thabit radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu, tidak halal, limri'in, bagi seorang laki-laki, yu'minu billahi wal yawmil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak halal untuk apa? Ayyasqiya, untuk menyiramkan ma'ahu, airnya, maksudnya maninya, zar'a ghairihi, pada tanaman orang lain, maksudnya wanita yang sudah hamil oleh orang lain. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan dihasankan oleh Al-Bazzar. Nah, ini hadis ini menjawab pertanyaan, Pak. Kenapa orang yang dicerai oleh suaminya itu harus menjalani masa iddah, masa menunggu, di mana dalam masa iddah ini dia tidak boleh nikah dengan orang lain. Kenapa? Jawabannya adalah hadis ini. Karena tidak halal bagi seseorang yang beriman untuk mengairi dengan air maninya kepada tanaman orang lain, yaitu wanita yang sudah hamil dari orang lain.
Nah, menunggu masa iddah ini supaya dipastikan bahwasanya dia itu tidak dalam kondisi apa? Hamil. Karena kalau dalam kondisi dia hamil, tidak boleh kemudian dia menikah dengan orang lain, karena kalau menikah dengan orang lain dia akan diairi oleh maninya apa? Orang lain. Maka kalau ada wanita hamil dicerai oleh suaminya, wanita hamil dicerai oleh suaminya, ini dia haram untuk menikah sampai melahirkan. Maka masa iddahnya sampai apa? Melahirkan. Karena kalau belum melahirkan berarti dia masih mengandung janin, yang janin ini merupakan mani dari suaminya sebelumnya. Nah, maka tidak boleh dinikahi oleh orang lain. Karena kalau dinikahi oleh orang lain berarti akan terkumpul dalam rahimnya dua mani yang berbeda. Mani suami pertama sama mani suami kedua, nggak boleh, haram. La yahillu, tidak halal, itu maksudnya haram. Nah, maka menikahi wanita yang hamil karena zina nggak boleh, kecuali kalau yang menikahi adalah yang menghamili sendiri. Nah, maka di situ diperselisihkan oleh para ulama. Tapi kalau ada wanita hamil karena zina, kemudian saya ingin menikahinya, gimana? Nah, jangan dulu, karena nanti kalau engkau menikahi nanti engkau akan mengumpulinya. Padahal tidak boleh terkumpul dalam satu rahim dua mani yang berbeda. La yahillu, tidak halal. Maka yang dimaksud yasqiya ma'ahu ini, menyiramkan airnya, ini maksudnya air mani. Jadi jangan disalahpahami ya. Tidak boleh menyiramkan air pada tanaman orang lain berarti tidak boleh nyirami pohonnya orang lain, bukan gitu. Ini nggak bicara masalah pohon, ini bicara masalah wanita yang hamil karena suaminya. Tapi kita lanjutkan 1128. Wa an Umar radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Umar, fi imra'atil mafqud, tentang istrinya orang yang hilang. Jadi suaminya hilang, nggak tahu kemana. Maka hukumnya bagaimana? Tarabbas, wanita ini menunggu 4 sinin, selama 4 tahun, untuk mengetahui suaminya ini betul-betul masih ada atau sudah mati. Tunggu 4 tahun. Setelah 4 tahun, thumma ta'tad, kemudian dia baru bermasa iddah 4 ashhurin wa 'ashra, 4 bulan 10 hari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau ada wanita yang kehilangan suami, kok bisa hilang gimana? Ya mungkin zaman dulu misalnya naik kapal suaminya mau bisnis, nggak tahu ke luar negeri kemana, tapi ternyata kapalnya tenggelam. Nah suaminya nggak jelas ini, apakah dia termasuk yang tenggelam ataukah dia termasuk yang selamat tapi belum sampai rumah karena kehabisan bekal atau bagaimana? Nah, ini namanya mafqud, hilang. Atau seperti di masa Sayyidina Umar, ada seorang laki-laki keluar untuk salat isya, tiba-tiba hilang, nggak ada. Ternyata disandera oleh para jin selama beberapa tahun. Nah, karena itu kalau keluar rumah hati-hati, Pak. Baca doa supaya jin-jin yang seliweran ini tidak bisa menyandera kita. Karena kalau kita nggak baca doa, ini jin bisa menyandera kita. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Terutama anak-anak kecil, bahaya anak-anak kecil dibiarkan keluar rumah ketika waktu maghrib, jangan dibiarkan. Maka maghrib sampai isya ini anak-anak jangan keluar rumah. Ke masjid, setelah itu udah langsung pulang. Jangan seliweran di luar rumah. Karena dalam hadis disebutkan, kata kuncinya fau'ah. Ihbisu sibyanakum, tahanlah anak-anak kecil kalian hatta tadhhaba fau'atul isya, sehingga lenyap waktu isya. Fa innaha sa'atun takhtariku fiha syayatin, karena waktu tersebut adalah di mana setan-setan ini sedang takhtarik, yaitu tersebar dia sedang mengganggu banyak manusia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim. Nah, maka kalau sudah selesai salat isya nggak apa-apa anak-anak kita keluar rumah. Tapi sebelum itu antara maghrib sampai isya ini bahaya. Ini jangan dibiarkan anak-anak keluar rumah kecuali untuk salat ke masjid kemudian pulang lagi ke rumah. Tapi kembali ke sini, di sini Sayyidina Umar, karena Nabi tidak memberikan keputusan apa-apa, maka dia punya ijtihad, tarabbasu 4 sinin. Ini istrinya harus nunggu 4 tahun. 4 tahun itu untuk meyakinkan bahwasanya suaminya sudah mati. Maka 4 tahun tidak kembali, dianggap suaminya mati. Nah, kalau suaminya dianggap sudah mati, berarti ta'taddu 4 ashhurin wa 'ashra. Setelah itu mengalami masa iddah 4 bulan 10 hari, seperti masa iddahnya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Ini sekedar ijtihad dari Sayyidina Umar, sehingga tidak kuat sebagai dalil atau sebagai hujjah.
Maka para ulama mengatakan untuk wanita yang kehilangan suaminya ini bagaimana cara dia menunggunya, itu tergantung kepada keputusan hakim. Datang aja kepada hakim. Hakim mengatakan apa, itu yang diambil. Karena 4 tahun ini bisa jadi cocok untuk masa zaman dahulu, tetapi tidak cocok untuk masa sekarang. Zaman sekarang sudah ada internet, sudah ada Facebook, sudah ada WA dan sebagainya, di mana berita di mana-mana bisa tersebar sedemikian cepatnya. Kemarin ada ledakan di Beirut. Waktu ada ledakan itu saya sedang mengaji sama guru saya di Beirut. Begitu beliau lagi ngaji, tiba-tiba beliau takbir. Maka kita yang jadi murid kaget, ini kok kosyahnya kok takbir. Ternyata ada gempa, kata beliau. Nah, ternyata ketahuan bahwa itu bukan gempa sebenarnya, tapi karena ledakan yang sangat dahsyat. Nah, maka seandainya dalam kondisi ledakan tadi ada seorang laki-laki yang kemudian hilang, tidak diketahui karena mayatnya nggak ketemu, bisa jadi mayatnya termasuk yang rusak gara-gara ledakan yang besar tadi, intinya hilang lah pokoknya. Nah, maka bagaimana kondisinya? Apakah kita harus menunggu 4 tahun? Nah, tidak harus menunggu 4 tahun. Bagaimana qadhi atau hakim menetapkan, maka cukup itu dijadikan sebagai landasan untuk masalah ini. Ada hadis yang datang dari Nabi untuk wanita yang kehilangan suami, yaitu hadis berikutnya 1129, tapi hadisnya dhaif, sehingga dhaif tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Bagaimana hadisnya? Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, imra'atul mafqud, istrinya orang yang hilang, adalah imra'atuhu, adalah masih istrinya. Jadi statusnya masih istrinya. Hatta ya'tiyahal bayan, sampai datang kepadanya kejelasan, yaitu kejelasan posisi suaminya mati atau urip. Hadis dikeluarkan oleh Imam Daruqutni, tetapi sanadnya dhaif. Nah, karena sanadnya dhaif tidak bisa dijadikan hujjah. Sehingga lebih bagus kita pakai pendapat Sayyidina Umar tadi aja, 4 tahun itu lebih nyaman daripada harus menunggu sampai jelas. Nah, kalau menunggu sampai jelas ini harus 20 tahun. Kasihan wanita tadi. 20 tahun dalam kondisi tidak menjanda juga tidak menjadi istri orang, kasihan. Dia perlu nafkah dari laki-laki, baik nafkah batin atau zahir, tapi dia tidak boleh menikah karena dianggap masih istrinya. Nah, susah. Nah, maka tidak usah pakai hadis ini. Nah, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Bisa pakai pendapatnya Sayyidina Umar tadi, menunggu 4 tahun, atau bisa menggunakan ijtihad dari seorang qadhi, seorang hakim yang ada di tempat tersebut. Ya, bagaimana dia memutuskan, maka diperbolehkan. Hadis berikutnya 1130. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yabitanna, betul-betul janganlah bermalam, rajulun, seorang laki-laki, inda mura'atin, pada rumahnya seorang wanita, illa, kecuali ayyakuna nakihan, bahwasanya laki-laki itu sudah menikahi wanita tadi, jadi dia istrinya, atau dza mahramin, dia adalah mahramnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, hadis ini berkaitan dengan masalah cerai. Kenapa? Karena maksudnya kalau ada wanita yang cerai, tidak boleh kita kemudian bermalam di rumah dia. Ada wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak boleh kita laki-laki yang ajnabi tinggal di rumah dia, nggak boleh. Meskipun itu tetangga sebelah kita, kita ingin menghibur dia sehingga kita minta izin bermalam di rumahnya, nggak boleh, bahaya seperti itu. Kalau mau bermalam di rumahnya, syaratnya 2 ini. Pertama, dia adalah suaminya, yang kedua dia adalah mahramnya. Nah, maka ditunggu dulu masa iddahnya. Kalau masa iddahnya sudah selesai, silahkan dinikahi. Nah, kalau sudah dinikahi, boleh Anda bermalam di rumah dia, nggak ada masalah, sudah jadi istri Anda. Nah, ini kaitannya dengan bab cerai, ya. Maka hadis ini tidak ada kaitan langsung dengan bab cerai, tapi dimasukkan dalam bab cerai ini karena ada kaitannya seperti yang sudah saya jelaskan. Kemudian kata-kata la yabitanna artinya adalah tidak boleh bermalam. Sehingga kalau tidak bermalam nggak apa-apa. Jadi misalnya kita bertamu, nggak ada masalah. Bertamu kepada tetangga kita yang dia sudah dicerai oleh suaminya, bukan bermalam. Kalau bermalam itu kan nginep malam hari. Ini bertamu siang hari, nggak apa-apa. Boleh, tetapi harus tidak dalam kondisi khalwat. Kalau khalwat nggak boleh. Khalwat itu berduaan saja. Kita laki-laki dan dia perempuan berduaan dalam satu rumah, nggak boleh.
Kecuali kalau berduanya di tempat yang terbuka, di masjid seperti ini misalnya. Nah, dia perlu ngomong sama seorang ustadz, mengadukan masalahnya setelah dia dicerai. Nah, maka ustadz tadi sama wanita tadi berduaan di masjid, tapi tempatnya terbuka, banyak orang di luar masjid yang melihat, sehingga aman dari fitnah, nggak ada masalah. Tapi kalau di rumah wanita tadi nggak boleh, meskipun dia ustadz nggak boleh. Berduaan ini akan ditemani oleh setan. Karena itu hadis yang berikutnya harus kita baca 1131. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yakhluwanna, betul-betul janganlah berkhalwat rajulun, seorang laki-laki, bimra'atin, dengan seorang wanita, illa ma'adhi mahramin, kecuali bersama mahram. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Yang disebut yakhluwanna atau khalwat itu adalah berduanya laki-laki dengan perempuan yang ajnabi di tempat yang sepi, itu namanya khalwat. Maka kalau tidak berdua tetapi bertiga, itu bukan khalwat. Kalau dia berdua tetapi di tempat yang terbuka, yang tidak sepi, itu bukan khalwat. Seperti yang saya contohkan tadi, di masjid, sementara di luar masjid banyak orang, ini namanya bukan khalwat, meskipun dua orang. Meskipun pintu masjid semuanya ditutup, tetapi kacanya masih terbuka, sehingga orang di luar masjid semuanya masih bisa melihat, dan banyak orang di situ di luar masjid. Ini bukan khalwat. Tapi kalau di tempat sepi, itu namanya khalwat. Di tengah jalan, tetapi jalan yang sepi, malam hari jam 2, itu khalwat juga. Jadi di jalan itu bisa jadi khalwat, bisa jadi tidak. Kalau sepi malam hari, khalwat namanya. Kalau siang hari banyak orang yang lalu lalang, namanya bukan khalwat, meskipun hanya berdua, berdua ngobrol, berdua ngomong, itu bukan khalwat namanya. Kalau banyak orang. Nah, maka di sini yang dilarang adalah rajulun, satu laki-laki, bimra'atin, dengan satu perempuan. Tapi kalau satu laki-laki dengan dua perempuan, itu namanya bukan khalwat. Atau satu perempuan tapi dengan dua laki-laki, ini namanya bukan khalwat. Ada seorang wanita mau konsultasi sama ustaz setelah dia dicerai oleh suaminya. Boleh, silahkan konsultasi, ngajak ibunya atau ngajak adiknya atau ngajak kakaknya, sehingga berdua. Wanita tadi berdua, kemudian tambah ustaz tadi 3 orang. Ini bukan khalwat namanya, karena bukan rajulun bimra'atin. Kenapa dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mari kita lihat apa sebabnya, kenapa dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam laki-laki khalwat dengan wanita. Dalam hadis yang sahih beliau mengatakan, la yakhluwanna rajulun bimra'ah, betul-betul janganlah laki-laki khalwat dengan wanita, illa kana thalithahuma syaitan, karena pasti setan itu masuk sebagai orang yang ketiga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Hakim. Nah, maka setan ini tidak mungkin membiarkan kalau melihat ada laki dengan perempuan berduaan di tempat yang sepi, pasti akan diganggu sehingga nanti akan terjadi fitnah. Hadis berikutnya 1132. Wa Nabi Sa'idin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, fi, tentang sabaya, budak-budak tawanan, budak-budak wanita yang tawanan, wanita-wanita tawanan. Autos, dari perang Autos. Perang Autos ini adalah perang yang terjadi setelah Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Apa kata beliau? La tuta, tidak boleh dijima, hamilun, budak yang kondisinya hamil, hatta tadha, sampai dia melahirkan. Wala ghairu dzati hamlin, tidak pula wanita yang tidak hamil, hatta tahidha, sampai dia haid, haidatan, 1 kali haid. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Hakim. Dan hadis ini memiliki saksi itu hadis penguatnya dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Daraqutni. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau kita perang, kemudian kita menang, kemudian ada tawanan-tawanan wanita, maka tawanan-tawanan wanita ini boleh kita jima karena dia sebagai budak kita, ya kan? Tapi harus syaratnya itu dia suci dari kehamilan. Suci dari kehamilan. Berarti kalau dia masih hamil harus ditunggu sampai melahirkan. Kalau dia tidak hamil harus dibuktikan bahwasanya dia tidak hamil dengan kondisi menunggu 1 kali haid. Karena kalau wanita hamil tidak mungkin haid.
Nah, sehingga kalau dia sudah haid satu kali, ini sudah dipastikan ini tidak hamil, berarti boleh dikumpuli. Inilah syariat Islam, dan ini berkaitan dengan hadis yang sebelumnya tadi, tidak bolehnya kita mengumpulkan dua mani di dalam satu rahim. Kalau rahim ini sudah berisi mani orang, maka tidak boleh kita isi dengan mani kita, haram. Mengumpulkan dua mani dari dua orang dalam satu rahim tidak diperbolehkan di dalam Islam. Tambah satu hadis lagi, ini hadis terakhir dalam bab ini, 1134. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-waladu, anak itu, lil firash, untuk pemilik firash, walil ahir, sementara untuk yang berzina, al-hajar, itu mendapatkan batu. Hadis muttafaqun alaih, dari hadisnya Abu Hurairah dan dari hadisnya Aisyah dalam satu kisah, dan dari Ibnu Mas'ud diriwayatkan Imam Nasa'i, dan dari Utsman diriwayatkan oleh Abu Dawud. Al-waladu lil firash, anak itu untuk yang memiliki firash. Apa itu firash? Firash itu adalah istilah atau kinayah untuk para istri dan para budak wanita. Kalau saya punya istri, maka istri saya adalah firash saya. Kalau saya punya budak wanita, maka budak wanita saya adalah firash saya. Firash itu kalau terjemahnya tekstualnya adalah firash itu kasur. Nah, istri itu dalam bahasa Arab disebut firash. Budak wanita juga dalam bahasa Arab disebut apa? Firash, karena halal untuk dikumpuli di dalam kasur. Nah, maka disebut firash. Nah, di sini Nabi mengatakan anak itu miliknya pemilik firash. Jadi gini, seandainya saya punya budak perempuan, budak perempuan ini dizinai atau diperkosa oleh orang, kemudian dari perkosaan tadi hamil. Nah, ini anak yang hasil dari perzinaan tadi milik siapa? Nabi mengatakan al-waladu lil firash, anak itu untuk pemilik firash. Yang memiliki budak siapa? Saya. Berarti anak itu milik saya, meskipun betul-betul bukan dari mani saya, tapi dari mani yang memperkosa tadi. Kenapa? Karena Nabi sudah menetapkan walil ahiril hajar, orang yang berzina hanya mendapatkan batu. Mendapatkan batu itu ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, dia dirajam karena berzina. Tafsiran yang kedua, batu itu dalam bahasa Arab maksudnya tidak dapat apa-apa. Kalau orang Jawa mengatakan ngaplo, ora itu apa-apa. Karena kamu zina, kamu nggak dapat apa-apa. Kamu tanam manimu pada rahimnya budak tadi, tapi kan tidak halal itu. Nah, maka kamu tidak boleh ngambil hasilnya. Maka ini mirip seperti orang yang nanam tanaman di tanahnya orang lain. Ini tanah milik tetangga, ditinggal lama, ditinggal ke Jakarta misalnya. Nah, karena ditinggal lama, akhirnya oleh tetangganya yang sebelahnya ditanami tanpa izin. Nah, begitu orangnya tetangganya pulang dari Jakarta, kaget loh, siapa sing nanami ini? Nah, maka ini seandainya diambili oleh si pemilik tanah, nggak ada masalah. Oh, ini tanah dia. Loh, kan yang nanam bukan kamu. Ya, salahnya yang nanam. Kenapa nanam di sini? Yang nanam mendapatkan al-hajar, mendapatkan batu alias ngaplu. Kecuali kalau dia mau mindahi sendiri tanamannya, silahkan. Dipindah tanamannya nggak ada masalah. Tapi kalau dia tidak mau memindah tanamannya tetap berada di situ, ya sudah, ini berarti hak milik bagi si pemilik tanah. Nah, demikian juga dalam masalah budak dizinai oleh seseorang, maka yang menzina tidak dapat apa-apa, sementara anak tadi hasil zina tetap menjadi milik majikan. Inilah hadis-hadis yang dapat kita baca pada malam hari ini, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sebelum kita tutup, mungkin ada pembahasan.